Nah, inilah waktu saya di Arab dulu, waktu hajian nih, cium batu Hajar Aswad, rebutan kayak gini. Inilah budaya yang dilakukan haji. Ketika hajian itu rebutan mencium Hajar Aswad. Jadi kalau yang sudah mengikuti Isa Al-Masih, mengikuti Yesus, itu sudah punya kepastian kembalinya kepada Allah. Karena tertulis di Al-Quran. Ya, kalau yang mengikuti Nabi Muhammad itu tidak tertulis di Al-Quran akan kembali kepada Allah. Mereka menjawab wallahu alam. Sebab hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Belum terlambat untuk kau percaya Yesus saat ini. Dia Allah yang setia untuk terus menunggu engkau datang kepadanya. Percayalah, Dia satu-satunya juru selamat dunia yang akan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Salam waras dari saya, Martir Channel. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Tritunggal kekal selama-lamanya. Amin. Guys, siapakah juru selamat yang tertulis di dalam Al-Quran? Simak video ini. Bapak Murtadin Muhammad Cornelius KC akan memberikan jawabannya dalam video berikut ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar bisa memberkati lebih banyak orang dan banyak jiwa datang dibawa kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, inilah waktu saya di Arab dulu, waktu hajian nih, cium batu Hajar Aswad, rebutan kayak gini. Inilah budaya yang dilakukan haji. Ketika hajian itu rebutan mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah. Ka'bah itu batu, Hajar Aswad itu batu hitam. Hajar bahasa Arabnya itu hajar, bahasa Indonesianya batu. Aswadun bahasa Arabnya aswad, itu bahasa Indonesianya hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Nah, batu hitam inilah yang dijadikan tumpuan orang Islam beribadah. Pusat kiblat yaitu Ka'bah. Padahal di dalam rukun iman dijelaskan, yang pertama amantu billahi, iman kepada Allah. Yang kedua wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya Allah. Yang ketiga wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah, yang disebut kitab Allah apa saja? Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Quran. Itulah yang disebut kitab Allah. Dan substansinya kitab-kitab itu adalah firman Allah, ayat-ayat Allah
kalimat-kalimat Allah. Di dalam rukun Islam, rukun iman tidak disebutkan hadis kitab Allah. Tidak disebutkan fikih kitab Allah. Apalagi ijma dan kias. Ijma dan kias sama dengan fatwa ulama, tidak termasuk kitab Allah. Karena semuanya itu hadis, fikih, ijma dan kias itu karangan para ulama. Saudara, karangan para ulama. Selama ini umat Islam itu taat kepada para ulama. Sehingga orangnya yang bebal, yang tidak cerdas, susah untuk menerima kebenaran dari Taurat dan Injil. Karena memang sudah didoktrin bahwa Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan. Padahal sebetulnya bukan dipalsukan. Taurat dan Injil itu adalah kopian firman Tuhan. Karena yang berfirmannya sudah ke sorga, kembali lagi kepada Allah. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Isa kembali kepada Allah? Surat Al-Imran ayat 55 menjelaskan, id qallallah ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ila marji'ukum. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman. Surat Al-Imran 55 ayat 55 ini mengatakan Allah yang berfirman. Kepada siapa Allah berfirman? Hai Isa, kepada Isa. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Kalau melihat ayat ini, selain Isa dan pengikutnya adalah kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Jadi pengikut Isa itu akan di atas orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Jadi kalau yang sudah mengikuti Isa Al-Masih, mengikuti Yesus, itu sudah punya kepastian kembalinya kepada Allah. Karena tertulis di Al-Quran. Ya, kalau yang mengikuti Nabi Muhammad itu tidak tertulis di Al-Quran akan kembali kepada Allah. Mereka menjawab wallahu alam. Karena apa? Di Al-Quran tidak tercatat nama Muhammad bin Abdullah. Tidak tercatat. Tidak ada nama Abdullah di Al-Quran. Tidak ada nama Aminah di Al-Quran. Jadi Muhammad bin Abdullah tidak ada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di Al-Quran tidak ada. Yang ada hanya kata Muhammad saja. Muhammad bukanlah bapak-bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Muhammad hanyalah utusan Allah, penutup segala nabi. Itu kronologisnya bagaimana bisa muncul nama Muhammad itu? Jadi di Al-Quran susunan rincian silsilah Muhammad bin Abdullah itu tidak jelas di Al-Quran. Oleh karena itu saudara, mari hijrah kepada Taurat dan Injil yang sudah jelas kebenarannya dan pasti benar, karena Yesus Isa Al-Masih adalah benar. Loh, apa hubungannya Yesus dengan Isa? Ya, Isa dan Yesus itu orangnya satu.
Ya Isa, ya Yesus. Yesus dengan Allah orangnya satu juga. Sebagaimana dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dan Allah itu satu, menyatu. Jadi yang menyatu dengan Allah adalah Isa atau Yesus. Sebab Al-Quran surat 50, surat Qaf, ayat yang ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu yang ada di tubuhmu. Jadi Allah itu dekat, menyatu dengan kita sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita berasal dari Allah, kembalinya akan kepada Allah, selama hidup harus menyampaikan firman Allah, kebenaran Allah yang ada di dalam Injil, mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu harus dilaksanakan. Ya, mengabarkan Injil, kebenaran Injil. Yesus dengan Isa Al-Masih orangnya satu. Hanya beda tempat, beda nama. Filosofinya begini. Di Indonesia mah ada pisang. Jangankan di Indonesia, di Jawa aja udah beda. Di Jawa itu gedang, di Sunda itu cau. Pisang, gedang, cau itu sama-sama aja. Rasanya juga seperti itu. Di Indonesia ada pisang, di Arab nggak ada pisang. Yang ada mouse. Mouse, pisang rasanya sama, cau-cau juga, begitu. Jadi jangan terkecoh dengan bahasa Yesus dengan Isa Al-Masih. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia di seluruhnya, sebelum kita kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali, mari kita sudah menjadi pengikutnya, agar saya dan saudara menerima keselamatan, menerima syafaatul udma dari Isa Al-Masih. Muhammad nggak bisa memberi syafaat karena dia mati di Madinah, tidak bangkit lagi, dikubur. Bagaimana bisa memberi syafaat? Wong dia saja masih didoakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia saja masih didoakan, bagaimana bisa menyelamatkan yang mendoakan? Jadi antara Kangjeng Rasul Muhammad itu dengan kita, alwi sucian kita masih memberkati dia, mendoakan dia. Itu. Jadi orang yang butuh didoakan itu berarti masih butuh, masih kekurangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, rukun iman yang nomor 3 adalah iman kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Bukan hadis. Tidak ada hadis. Sekali melenceng kitabnya, maka kesananya juga tersesat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga saudara dapat hidayah dan terbuka hati saudara menerima kebenaran Yesus Kristus. Amin. Oke guys, bersama-sama kita telah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dan dikuatkan melalui video ini. Saya tidak akan memberikan komentar terlalu banyak terhadap video ini karena sudah cukup jelas apa yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Cornelius KC ini. Saya memberikan kesempatan buat saudara untuk menilai sendiri melalui komentar-komentar saudara. Yang pastinya komentar-komentar saudara berikan ya komentar-komentar yang terbaik dan tidak menyakiti orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain, supaya melalui komentar-komentar saudara banyak orang diberkati dan banyak jiwa lebih mengenal Yesus Kristus melalui karakter hidup saya dan saudara. Oke guys, saya mengajak untuk setiap kita terus mendukung pelayanan dari Bapak Muhammad KC ini. Dukung di dalam doa. Jikalau ada di antara saudara-saudara yang menyaksikan video ini terbeban untuk membantu atau menolong pelayanan dari Bapak Muhammad KC ini, silakan hubungi langsung Bapak Muhammad KC. Dan saya berharap bahwa apapun yang kita berikan dengan ketulusan hati, itu akan membuahkan
yang terbaik untuk pelayanan dari Bapak Muhammad KC ini. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.